kamu menggunakan total momentumnya. Apa yang total momentum? Yaitu total momentum dari dua benda yang berhubungan sebelum dan sudah besarnya sama. Baik nanti sempurna sebagian maupun tidak nanti. Kalau nanti sempurna gunakan hukum current energy kinetic. Ya. Oke, saya kira ini saya bertanya. Ini yang saya maksud dari gambaran ada bola tenis tadi, kemudian dia berbalik arah. Di dalam bola itu ada bagian-bagian penyusun bolanya. Kalau kita pukul, gitu ya, partikel yang berinteraksi dengan senar kita, dia mendapatkan gaya F di depan. Sebaliknya, bagian permukaan di belakangnya kan dia nggak kena langsung, ya kan? Tetapi pada saat bolanya berbalik arah, kecepatan antara partikel di depan dan di belakang sama nggak? Sama. Itu yang disebut dengan sistem partikel itu. Kalau partikel-partikel yang menyusun sudah benda yang sudah benda padat, pada saat kita kenakan F yang kita pukul, maka masing-masing partikel ini juga mendapatkan impuls yang sama. Ini dengan catatan partikel ini adalah benda padat. Benda padat itu indikatornya apa? Jarak antar partikelnya tetap, jaraknya sama, tidak berubah. Kalau cair, kalau kita pukul antar partikelnya bisa berubah. Kalau gas, lebih tanpa kita pukul aja dia berjarak berubah. Ya, lalu kemudian bagaimana hukum kekerasan momentum itu bisa terjadi? Ya. Ini serupa dengan kalau benda bergerak di awal kondisi kelembaban. Ya. Lembab kemarin, jika benda awalnya diam, maka dia berusaha untuk tetap diam. Sebaliknya kalau benda bergerak lurus belakang, dia berusaha mempertahankan gerak lurus belakangnya. Ya. Ini beberapa contoh yang bisa kita aplikasikan untuk berkaitan pemahaman. Kekalahan momentum berlaku pada peristiwa, ya contohnya peluncuran roket. Ya. Momentum total dari roket ini ada roketnya, kemudian ada roket melepaskan gasnya. Berarti awalnya gas dan roket ini menjadi satu kesatuan. Kemudian pada saat sudah kita operasikan, terjadi pelepasan gas, partikel-partikel gasnya. Di sisi lain, roketnya bergerak berlawanan. Kondisi ini akan berlaku hukum kekalahan momentum. Ya, saya kira ini hanya beberapa contoh saja. Ya. Secara matematis, rumusnya adalah semacam ini. Jika gaya yang bekerja pada benda sigma F-nya 0, maka berlaku dP per dt sama dengan 0. Tadi F sama dengan dP per dt. Kalau dP per dt sama dengan 0, berarti berlaku ke kekalahan momentum. Itu total momentum awal sama dengan total momentum akhir setelah terjadi pergerakan. Jadi syarat ini, ya, sigma F sama dengan 0, ini serupa dengan pada hukum Newton pertama. Pada sebuah benda, jika sigma F yang bekerja sama dengan 0, benda dalam keadaan diam, dia tetap diam. Kalau awalnya bergerak lurus belakang, dia tetap bergerak lurus belakang. Nah, saja ini tidak perlu ya, untuk hal yang tidak
ranting tadi. Ya. Tidak penting. Tumbukan di ranting sama sekali. Contoh sederhananya banyak. Ya. Banyak. Yang paling gampang, permen karet yang jatuh dan nempel di lantai. Dan seterusnya kita mainkan. Ya, kalau ini kalian bisa melihat peristiwa kita fenomena fisis yang diceritakan kita. Intinya dua benda ditemukan setelah tumbukan dia menjadi satu. Ini tidak penting. Saya ulang, kalau kasus ini penyelesaiannya menggunakan kekekalan momentum, tetapi energi kinetiknya tidak kekal. Kalau elastik, saya kira gampang. Ya. Ini yang nonton sekolah tadi, moga-moga jadi mana ya? Nah, ini contoh nanti atau apa soal-soal ETS dari AS multiple choice, ya. Multiple choice soalnya sama tapi tidak serupa. Maksudnya gimana? Misalkan Mbak ini soal nomor 1 ini jawabannya ABCD. Terus Mas ini soalnya sama tapi jawabannya tidak ABCD urutannya. Diacak, ya, diacak. Soalnya diacak sesuai dengan sehingga misalkan ada kesempatan kerjasama mau tanya, Mas, nomor 1 jawabannya apa? B. Nah, B-nya yang ditanya dengan B-nya kamu berbeda. Ya, jadi kita harus antisipasi jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti yang diproses. Oke lah, ini silakan persiapan untuk ini. Kita 5 kurang seperempat. Sekarang jam berapa? 5 kurang 20. Ya, nanti 5 kurang seperempat kita cukupkan. Ada pertanyaan silakan. Kalau kita review ulang, materi hari ini adalah impus itu apa, kemudian apa,